Jadi tidak ada lukisan yang saya uangkan. Nggak ada sama sekali. Yang Pak Tamrin terakhir nih, dia kan Pak Tamrinnya tuh nanya mau diberi achievement apa gitu ya. Tidak mau lukisan saya dihargai dengan uang ya. Selamat sore sobat muda, sobat mahasiswa. Balik lagi bareng aku Mita. Kali ini aku udah ada di Perpustakaan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dan kita ada di program Miun Channel, apalagi kalau bukan talk show. Jadi udah jelas nih, hari ini Mita nggak sendirian, tapi bareng salah satu mahasiswa Untan yang berprestasi dan keren banget. Langsung aja ya kita kenalan nih. Selamat sore, Sore. Surya. Iya, Surya. Boleh kenalin diri dulu ke sobat muda, sobat mahasiswa. Surya ini siapa, kuliah di mana, dan sekarang lagi sibuk apa sih? Nama panjang saya Surya Pribajaya. Saya kuliah di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Sekarang aktivitasnya lagi apa selain kuliah? Selain kuliah sih latihan lukis ya gitu. Latihan melukis. Lukis, buat patung atau pahat gitu. Oh, nah udah dapat clue-nya kan? Sebenarnya Surya ini siapa? Jadi Surya ini adalah pelukis wajah rektor. Tepuk tangan dulu. Yes. Jadi kita bersama Surya. Surya ini memang pelaku seni, Iya, ya kan? Seniman, dan memang khususnya ke lukisan ya. lukisan. Kalau patung itu seimbang lah semuanya. Oh, Kecuali nari, nyanyi itu. Oh, berarti ke seni Seni rupa. Seni rupa. Oke. Kalau misalnya boleh tahu nih, sebenarnya gimana sih mulai bisa tertarik dengan seni? Sejak kapan mulai berkecimpung dalam seni rupa? Tertariknya tuh sejak kapan? Udah lama gitu. Lupa sampainya. Mungkin sebelum SD gitu. Diajarkan pertama kali gambar, suka gitu. Warna-warna gitu aja. Diajarkan. Iya. Dan Menarik gitu, asik, yang ngajarin siapa nih? berimajinasi gitu. Ibu saya. Ibu. Oh, berarti memang ibu udah tahu potensi. Udah. Udah tahu potensi atau cari-cari potensi nih sebenarnya? Memang sih keturunan tuh banyak yang lukis itu. Oh. Keluarga-keluarga itu. Ada yang pematung, ada yang lukis, desain gitu. Jadi darah seninya turun. Nggak mungkin. Jadi ternyata memang keluarga seniman, anaknya pun lahirnya sebagai seniman. Pertama kali berkecimpung ini kan seni rupa kan? Seni rupa kan ada banyak. Iya. Kalau boleh tahu pertama kali ke seni apa dulu? Seni lukis. Lukis. Paham itu. Lukisan yang pertama kali dibuat tentang apa? Selain yang awal-awal cuma belajar gambar gitu. Pertama kali melukis tuh tentang keadaan sekitar sih, kayak hewan, tumbuhan gitu. Anatomi manusia dari tulang apa rangka tubuh manusia gitu. Iya. Lebih interest dengan sekitar. Nah, Oh, terus dapat ini kan tadi dibilang suka berimajinasi, Nah. suka warna dan lain sebagainya. Biasanya kan, kadang ketika kita seorang pelaku seni itu mentok nih sama ide, ya nggak sih? iya. Terus kalau misalnya Surya sendiri, gimana sih caranya untuk tetap punya ide atau inspirasi untuk melukis? Biasanya sih pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi gitu. Ataupun baca-baca buku non fiksi gitu. Kayak buku fisika, biologi gitu? itu iya. Bukan buku fiksi? Bukan. Karena kalau buku fiksi itu biasanya itu tuh terikut dengan konsep yang dibawakan orang yang membuat buku fiksi itu. Kalau non fiksi malah nggak kebawa gitu. Fiksi itu kita lebih mengolah otak itu. Oh, jadi kayak ada konsep, terus kita sendiri yang coba ngembangin. Iya. Kayak gitu konsepnya. Menarik ya, soalnya biasanya kan kebanyakan terinspirasi misalnya habis nonton film, oh ada imajinasi bla bla bla. Ya, dan sebenarnya itu sebagainya. imajinasi dari orang yang membuat film tersebut gitu. Bukan dari kita. dari kita. Oh, jadi imajinasi harusnya bukan dari orang tapi dari Dari kita sendiri. sendiri. Nah, sobat muda, menarik banget sih sebenarnya. Biasanya kan kebanyakan kalau penulis ya, misalnya dia lebih mudah tertrigger untuk ngelakuin sesuatu tuh gara-gara mungkin imajinasi yang dibikin orang terus dia coba ngembangin. Tapi ternyata Surya punya cara yang berbeda untuk menumbuhkan imajinasinya. Terus tadi kan udah sempat dibilang di awal kalau misalnya Surya ini pelukis wajah rektor. Itu gimana ceritanya bisa diminta untuk melukis wajah rektor? Ceritanya tuh Pak siapa? Rektor kita sebelumnya nih, Pak Tamrin. Pak Tapin. Itu tuh pernah pergi ke luar gitu, ke enggak salah perpustakaan Inggris gitu. Jadi itu di perpustakaan itu banyak lukisan-lukisan gitu. Jadi dia terinspirasi untuk buat lukisan di perpustakaan ini juga. Jadi dicari beberapa orang di Untan nih
yang pandai melukis itu, lebih ke aliran lukisan yang realistis itu. Jadi dipilihlah saya dan partner saya gitu, 2 orang, satu dari Fakultas Hukum, satu dari Pertanian situ. Kemudian di briefing kan, dikumpulkan di rektorat untuk melukis itu, dicari bahan-bahan, dikumpulkan data lah gitu kan. Pak Rektor ini enggak menjaring kayak buat sayembara besar-besaran gitu. Enggak, dia tuh langsung nggak tahu juga dari mana datanya gitu ya, tahu aja gitu, mungkin dari pertama kali masuk kan ada ngasihkan sertifikat segala gitu. Oh, jadi langsung terjaring gitu aja tanpa ada sayembara gitu istilahnya. Itu sebenarnya ini kan melukis wajah rektor itu bisa dibilang cukup ada beban tersendiri nggak sih? Ada sih. Tantangan terus beban, terus tantangannya apa? Yang Tantangannya dirasain tuh selama itu? ngomong dengan rektor gitu sih, susah apa ya, agak lebih sopan gitu lah kan. Tapi Pak Tamrin tuh agak santai sih orangnya. Makasih betul dengan Pak Tamrin, baik orangnya sih. Jadi yang dilukis tuh 13 rektor tuh, dari rektor yang pertama sampai Pak Tamrin tuh, nggak sampai ke Pak Garuda. Jadi kesusahannya tuh dari rektor yang pertama tuh saya ambil itu semua kan, 13 rektor tuh. Yang pertama itu referensi itu dia berada di foto-foto yang lama itu, hitam putih. Jadi yang nampak dari wajah rektornya tuh cuman mata dengan muka sedikit gitu. Kayak garis-garis doang gitu ya? Garis-garis doang. Jadi gitu harus pandai baca apa, alur bulat muka gitu. Warna kulit, nah itu. Warna kulit juga? Iya, soalnya fotonya kan hitam putih tuh. Dari Dr. Sudarso tuh sampai rektor yang terakhir. Itu ya sih. Riset nggak sih? Ini kan ada 13 rektor yang harusnya itu punya sejarah. Si rektor A begini, rektor B begini. Ada riset sebelum nggak sih? Baca ya sih di perpus, di buku-buku. Tapi nggak terlalu dalam lah gitu. Tentang profil ya? Iya, soalnya harus mendalami apa yang harus kita gambar, harus paham, harus ngerti gitu. Oh, kalau boleh tahu, ini ya kan udah sempat baca profilnya. Yang paling sulit tuh ngegambar wajah siapa? Wajah Pak Tamrin sih. Pak Tamrin ya Pak susah. Tamrin. Kenapa susah Pak Tamrin? Padahal kan orangnya ada, Iya. nggak hitam putih. Susah apa? Dia mau yang realistis itu, lebih realistis. Sampai pori-pori pun saya lukis itu. Sumpah. Sedetail itu. Nah, sedikit itu. Berarti benar-benar ngamatin Pak Tamrin secara Iya, dekat. saya foto apa gitu. Oh. Diajak foto. Hampir berapa minggu sekali gitu ke rektorat untuk konsultasi. Untuk konsultasi. Sering juga di PC-nya. Video call sama Pak Tamrin. Enggak, langsung ngadep ke rektorat sana. Menarik. Itu. Jadi 13 lukisan. Itu dalam waktu berapa lama? 2 semester. 2 semester. Satu tahun. Lebih, 1 tahun lebih gitu, dengan bingkai yang masih ada. Oh, tapi semuanya berarti diserahkan ke kalian. Diserahkan ke kalian sama Teman-teman. Sekarang lukisannya di mana kalau boleh tahu? Di gedung rektorat. Di gedung rektorat. Sebenarnya kan mau dipajang di perpus ini, tapi tidak jadi itu. Tidak tahu ngapa. Mungkin karena ini kan konsepnya kan bangunannya kan industrial itu, tidak cocok dengan lukisan yang konsepnya klasik gitu. Oh gitu. Jadi itu ketabrak. Gitu. Bertabrakan dengan akunya masih di rektorat. Takut mengganggu yang ada di perpus ini. Tapi udah di launching kemarin. Jadi udah Udah di launching. lama. Oh, udah lama. Mungkin 2 semester yang lalu. Oh, berarti memang sudah lama tapi oke. Nah, tadi kan kita udah sempat nih ngebahas tentang salah satu pencapaian yang diraih sama Surya di dunia seni rupa tadi, salah satunya lukisan. Ada nggak sih achievement lain, prestasi lain yang udah didapatkan selama berkarir sebagai seniman? Udah banyak sih, tapi yang terbaru nih itu beberapa bulan, 3 bulan yang lalu dapat undangan tuh pameran di Luxembourg, Art Prize Paris. Itu Luxembourg ada di Paris dengan di Luxembourgnya asli negara gitu. 2 bukti tempat itu diadakan exhibition gitu, pameran. Ya udah ikut gitu. Itu mau bukan atau nama pribadi? Enggak, nama pribadi sih. Oh. Yang paling baru-baru ini berarti? Ya, terbaru. Oke. Dengan sebelumnya ada pameran di Bali gitu, lukisan minimalis.
Yang saya lukis tuh cukup kecil, 5 kali 2,5 cm lukisan. 5 kali 2,5 cm. 2,5 cm Iya. itu sekecil Iya, sekecil. Temanya memang lukisan minimalis itu. minimalis, Iya. literally bener mini banget. Oh, mini banget. Oh, terus yang dilukis apa tuh? Dengan ukuran cuma segini bisa dilukis? Lukisan termasuk lukisan impresionis sih. Kayak sejenis lukisan abstrak gitu. Oh. Berarti semua apa ya? Aliran lukisan bisa? Bisa. Bisa semua. Bisa. Oh, menarik. Tapi yang paling suka apa? Aliran. Paling suka sih suka semua sih. Suka Tapi semua. yang paling Gemari, lebih sering ditekuni. didalami gitu, yang lebih dalam Aha. ilmunya sih abstrak dengan impresionis itu naturalis. Oh. Terus selain itu, sekarang kan tadi dibilang kalau misalnya inspirasinya juga dari sekitar, Dari lebih suka sekitar. ngelukis yang sekitar. Terus kalau misalnya itu lukisannya pada disimpan atau dikemanain biasanya? Saya sih disimpan di sana kalau biasa ada Di sana itu di mana nih? di galerinya. Oh, ada di galeri. Ya, jadi lukisan yang saya bawa ke Paris misalnya kan, ke Bali itu disimpan di galerinya. Kemudian biasa orang kan dijual itu. Saya serahkan kepada pengelola galerinya gitu untuk disumbangkan gitu. Jadi tidak ada lukisan yang saya uangkan. Nggak ada sama sekali. Yang Pak Tamrin terakhir nih, dia kan Pak Tamrinnya tuh nanya mau diberi achievement apa gitu ya. Jadi saya jawab saya enggak perlu, bukan enggak perlu sih. Enggak mau lukisan saya dihargai dengan uang gitu. Jadi diganti dengan pengalaman kayak gitu, Pak. Jadi pas hari itu ada undangan juga pameran di Bali gitu kan, dengan di Paris. Ada 2 nih. Jadi kebetulan bersamaan dua teman saya nih ikut ya sih dia. Saya tentukan maunya sih di Paris kan, jauh. Tapi kan itu ada 3 orang, agak berat lah gitu kan. Jadi diputuskan di Bali ya. Sekalian ngantarkan lukisan untuk pameran. Ini sebenarnya kebanyakan kan ketika kita berkarya, kita selalu pengen dihargai. Aku rasa siapapun pasti pengen untuk dihargai. Tapi kenapa nggak pengen dihargai sama uang? Itu motivasinya apa sih? Biar juga jadi inspirasi buat teman-teman. Nggak mau juga sih. Itu sih sebetulnya lukisan kan bakat gitu. Karena kan bakat, Emang suka karena cinta, suka jadi suka pengalaman baru lagi. suka pengalaman. Kalau misalnya seni rupa yang lain, yang tadi katanya pahatan, patung Oh, iya. segala macam itu sejak kapan? Itu baru-baru ini sih, Baru-baru banget. sejak pulang dari anu tuh. Dari Paris. Nggak, dari Bali berarti. Oh, ya. dari Bali. Terinspirasi Terbaru dari ini. dari siapa? Seniman Bali. Mau sebut namanya juga? Boleh sih, boleh nggak apa-apa. Namanya tuh Yoka Sara. Dia tuh sama arsitek juga, tapi aliran ke seni gitu. Baik bapaknya. Jadi pengen kalau jadi arsitek alirannya kemana? Seni juga atau bikin bangunan? Soalnya arsiteknya agak susah bertabrakan dengan seni itu. Oh gitu. Ya 15% cuman seni ya. Jadi agak susah untuk Ya, mengelaborasi. susah. Tapi kalau udah jadi bangunannya tuh Oh, jadi bisa disentuh. agak lebih tidak normal dari yang biasa gitu, bangunannya. Oh, ya. Walaupun saya tidak terlalu paham tapi bisa lah mengerti. Ini menarik banget sih sebenarnya karena yang tadi aku bilang di saat kebanyakan remaja usia sekarang itu tuh perlu banget apresiasi, perlu banget dihargai. Dihargai itu menjadi hal yang penting. Tapi Surya hadir sebagai seseorang yang mencoba untuk dihargai dengan cara yang berbeda. Yang penting pengalaman ya, Pengalaman. karena pengalaman bikin tumbuh ya nggak sih? Pengalaman itu bikin tumbuh. Mungkin terakhir nih, apa ya? Motivasi, saran buat teman-teman yang mungkin pengen juga menekuni dunia lukis itu seperti apa sih? Motivasi gitu ya. Iya, kalau misalnya teman-teman ada yang lagi suka ngelukis tapi misalnya stuck gitu, itu gimana? Konsisten ya sih. Konsisten, Konsisten. walaupun gagal gitu. Walaupun gagal gitu. Tapi ada aja jalan gitu untuk lebih didapat nilai dari seninya gitu. Pernah gagal bikin lukisan? Gagal yang gimana? Definisi gagal seorang pelukis tuh kayak apa sih? Nggak ada sih gagal. Nggak ada, jadi nggak pernah gagal dalam Tergantung melukis. Kayak misalnya kamu pengen perspektifnya ngelukis, melihat gitu. terus udah punya ekspektasi segini, tapi ternyata nggak sesuai. Itu pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah sih. Nggak pernah sama sekali. Totalitas itu kalau melukis. Apapun.
kalau melukis. Melukis apapun, Iya. secara totalitas. Keren. Totally keren sih. Nah sobat muda, demikian tadi kita udah ngobrol dan juga sharing-sharing panjang nih sama Surya. Tapi sebelum kita menutup episode talk show kali ini, Surya mau ngasih sedikit quote tentang seni. Silakan Surya. Aduh. Jadi quotes-nya tuh terinspirasi waktu di Paris gitu kan. Berasal dari buku karangan seorang ilmuwan dan seniman di Paris itu. Jadi di bukunya tuh René Descartes itu menjelaskan seni itu sebagai boleh pakai bahasa Asing nggak sih? Boleh banget. Nanti kita terjemahin. Jadi tapi seni itu cogito ergo sum. Cogito ergo sum itu artinya Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi untuk meluapkan kesan seni, rasa seni itu, jadi Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Be yourself, itu pesan yang harusnya dimiliki oleh semua orang, baik itu pelaku seni maupun yang enggak ya harusnya. Iya. Kita harus jadi diri sendiri, jangan mau dikomparasi dengan orang lain. Oke, sekian aja untuk episode kali ini. Saya Mita. Saya Surya. Sampai bertemu di episode talk show berikutnya. Dadah.